Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kembali lagi hari ini bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mengucap syukur, untuk kita memberikan terima kasih kita pada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ini kami jemaat-Mu datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juru selamat hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan penuh iman kita naikkan puji. Haleluya. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, amin. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada
setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan dan kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita bagi nama Tuhan, amin. Dan kita lebih bersukacita lagi mempersiapkan diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, pujian dan penyembahan kami pada hari ini boleh menjadi doa yang bertuhan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan syukur persembahan kami pada hari ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk kami isi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi
Berjumpa lagi hari ini, kita akan Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, sebab kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan terletak pengharapan dan kekuatan bagi jiwa kita di dalam mengikuti Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapat kesempatan di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan tidak hanya itu, kami mendapat jaminan keselamatan di dalam kasih dan kuasa-Mu yang begitu ajaib dan nyata dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dengan hikmat pengertian hati sebagai seorang hamba, sehingga kami boleh menangkap isi hati, pesan dan rema firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh dikuatkan, hidup kami boleh dihiburkan, hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh semakin lebih baik, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dicintai dan yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, oleh anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini, dan kita ada sampai hari ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Untuk itu semuanya, mari siapkan hati, siapkan seluruh kehidupan kita, sehingga firman hari ini menjadi perkara yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Adapun pembahasan kita hari ini adalah berkat atau kutuk. Saya ulangi sekali lagi, pembahasan kita hari ini adalah berkat atau kutuk. Kita lihat pembacaan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat bahwa tidak semua, bahkan dalam hal ini orang Kristen sekalipun, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan atau memiliki kehidupan yang layak, saudaraku. Sehingga tidak jarang kita mencurigai Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Atau mungkin kemungkinan yang lain adalah, apakah Tuhan itu masih terus bekerja sampai hari ini? Apakah Dia masih terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita? Sehingga pada kenyataannya banyak orang yang mengalami keadaan yang tidak baik, walaupun orang tersebut mengklaimnya sebagai seorang percaya atau orang Kristen, saudara. Dan untuk itu Bapak Ibu semuanya, untuk menjawab persoalan ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Apa penyebab dari keadaan-keadaan yang tidak seharusnya kita alami di dalam kehidupan ini? Apa akar permasalahannya sehingga sekalipun kita orang percaya atau kita mengaku kita sebagai seorang Kristen, tetapi ada dalam suatu keadaan yang tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita, baik itu keluarga, komunitas gereja, ataupun teman-teman di tempat kerja, atau siapapun yang ada di sekeliling kita, saudaraku. Kalau kita mencermati di dalam Yeremia 17
sampai ke 8 ini berbicara tentang dua keadaan yang akan dialami oleh seseorang yang berangkat dari dia mengandalkan siapa. Di dalam hal ini, kalau kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-6, ini adalah firman yang berbicara tentang keadaan seseorang yang tidak akan mengalami keadaan yang baik atau keadaan yang tidak seharusnya dari seorang percaya atau umat pilihan Tuhan. Sedangkan ayat 7 sampai ke 8 ini adalah firman Tuhan yang menceritakan dan menegaskan suatu keadaan yang baik yang pasti dan akan dialami oleh umat Tuhan, saudara. Apa yang membedakan kedua keadaan ini? Di mana ayat 5 sampai ayat 6 diawali dengan suatu pernyataan terkutuklah, saudaraku. Sedangkan ayat 7 sampai 8 diawali dengan kalimat diberkatilah. Apa yang menjadi persoalan sehingga ada dua perbedaan keadaan yang akan kita alami, saudaraku, di dalam realita kita sebagai seorang percaya atau umat Tuhan? Kalau kita melihat Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sedangkan ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Kita dapat melihat bahwa ada suatu perbedaan yang luar biasa. Ada suatu keadaan yang bertolak belakang, di mana bagian yang pertama dari firman Tuhan, yaitu ayat 5 dan ke-6, berbicara tentang suatu keadaan yang terkutuk daripada seseorang yang tidak mengandalkan Tuhan, atau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau menaruh pengharapannya kepada manusia lainnya. Dan yang kedua adalah 7 sampai ke 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, saya berharap bahwa kita bukanlah bagian dari ayat 5 dan 6, tetapi dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Beberapa hari yang lalu saya telah menyampaikan firman ini, tetapi secara singkat dan garis besar. Tetapi hari ini kita akan lebih dalam mengkaji apa penyebabnya sehingga terjadi suatu keadaan yang kontras sekali, saudaraku. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8 ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat kepunyaan, yaitu bangsa Yehuda. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan, umat pilihannya Tuhan. Dan firman Tuhan ini untuk saudara dan saya, karena kita adalah Israel rohani di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai melihat apa yang menyebabkan seseorang terkutuk, saudara. Apa yang membuat seseorang pada akhirnya mengalami suatu keadaan yang tidak baik, walaupun kita mengklaim atau kita berkata bahwa kita seorang Kristen atau seorang percaya.
di hadapan sesama kita. Sebab kalau kita melihat bahwa manusia hanya melihat apa yang tampil atau yang kelihatan secara kasat mata. Kita datang ke gereja, mungkin kita akan dilihat sebagai seorang Kristen, saudaraku. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati kita, yaitu siapa yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya datang ke gereja, tetapi juga yang menjadi persoalannya adalah siapa Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita, siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Apakah diri sendiri? Apakah orang-orang di sekeliling kita? Kekayaan kita, kolega kita, kenalan kita, properti kita, uang kita, harta kita, popularitas kita, atau apakah pengharapan kita hanya satu-satunya daripada Tuhan, saudaraku? Yang menyebabkan orang terkutuk, yang pertama adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara tentang orang lain, saudara. Contoh, saya mengandalkan teman-teman saya, atau saya mengandalkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang mungkin dapat menolong saya, saudara. Tetapi juga ini berbicara tentang suatu keadaan, bukan hanya menaruh pengharapan kepada manusia lain, tetapi juga menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, saudara. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh yakin kepada diri sendiri, tetapi yang dimaksud di sini adalah kita harus yakin kepada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya, sehingga kita mempunyai kepercayaan diri, rasa aman atau terhindar dari ketakutan dan khawatir, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya, saudaraku. Percaya diri yang dimaksud di sini adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang melahirkan kepercayaan diri yang lahir dari kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan dan sesama. Tetapi orang yang hanya sekedar percaya akan diri sendiri pasti berujung kepada suatu kesombongan atau bermegah atas pencapaian atau hal yang dia miliki dan dia lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau seseorang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan selalu rendah hati dan berkata bahwa saya tidak lebih baik daripada orang-orang di sekeliling saya. Semua adalah anugerah, saudaraku. Saudaraku, kata terkutuk dari bahasa Ibrani itu memiliki beberapa arti berkaitan dengan seseorang yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Bahkan ini adalah diri sendiri ataupun semua hal yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Yang pertama yang dimaksudkan dengan seseorang akan menjadi terkutuk adalah yang pertama, maksudnya seperti ini. Orang yang terkutuk menjadi jijik di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Kita tahu bersama peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia pertama itu Adam, dan kemudian yang kedua adalah Hawa. Mereka adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Kita dapat melihat di dalam Kejadian 3 ayat 1-5, saudara. Kejadian
Kejadian 3 maksud saya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua, lalu sang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, ini adalah peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan kemudian bersamaan dengan kejatuhan manusia jatuh ke dalam kutuk, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, ketika dikutuk oleh Tuhan, mereka kehilangan hubungan yang dulunya begitu sangat dekat, tetapi karena ada dosa yang menjadi kejijikan di hadapan hadirat Tuhan, mereka kehilangan keintiman dengan Tuhan, dan mereka mengalami suatu keadaan yang harus penuh dengan penderitaan di dalam menjalani kehidupan mereka, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, saudara. Inilah suatu keadaan di mana manusia itu menjadi jijik di hadapan hadirat Tuhan, sebab mereka mulai mengandalkan diri mereka sendiri, yaitu mereka mau menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Mereka mau mencoba untuk menjalani kehidupan mereka sesuka mereka, berdasarkan apa yang mereka anggap baik, saudara. Dan itulah yang dimaksud dengan menjadi orang yang terkutuk di hadapan hadirat Tuhan, karena mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan sesama kita ataupun segala sesuatu yang bukan Allah, saudara. Jadi dalam perkara yang pertama, kita menjadi jijik di hadapan hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah kita dijauhi oleh Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir, dan kemudian Yesus datang membawa kita kepada suatu persekutuan yang kembali erat dengan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya kita menjadi orang yang kembali melekat kepada Tuhan, tetapi juga kita menjadi orang yang penuh dengan rendah hati, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan atau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Adapun cara ini adalah dengan menjalani seluruh kehidupan kita berdasarkan seluruh kehendak Tuhan. Itulah bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudara. Sehingga kata mengandalkan di dalam terjemahan Alkitab yang lama adalah percaya. Terkutuklah orang yang percaya kepada diri sendirinya atau percaya kepada manusia lain. Suatu kepercayaan yang sampai di mana suatu titik di mana mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mereka percaya kepada diri sendiri, mereka percaya kepada orang-orang di sekeliling mereka, sampai kepada suatu kenyataan bahwa mereka tidak membutuhkan Allah seperti Adam dan Hawa, saudaraku.
Dan kemudian bukan hanya sampai di situ, di dalam Yeremia 17 digambarkan bahwa ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Saudaraku, banyak kita menerima Yesus, dibaptis, kemudian setiap hari Minggu ke gereja, dan ternyata itu tidak cukup untuk saudara dan saya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang menerima suatu pemerintahan yang baru, di mana kita sepenuhnya hidup menurut firman dan kehendak Tuhan. Bukan seperti kebanyakan orang, saudaraku, ketika mereka menerima Yesus, hari Minggu pergi ke gereja, tetapi di dalam hari-harinya, dalam kesehariannya, dia hidup dengan apa maunya sendiri, saudara. Sehingga pada kenyataannya banyak kita yang ada dalam satu keadaan yang tidak mengalami keadaan yang baik. Dan untuk itu, mari kita kembali kepada Tuhan, tidak bergantung kepada apa yang menurut kita baik, tetapi sepenuhnya bergantung kepada apa yang menurut Tuhan baik untuk saudara dan saya. Kemudian bagian ayat ke-6 yang terakhir berkata bahwa ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, tidak peduli apapun yang kita kerjakan, ketika seseorang mengandalkan diri sendiri, orang tersebut tidak akan mengalami keadaan yang baik. Selain kebenaran pertama bahwa dia akan terkutuk, dan adapun dampak dari kutuk itu yaitu kebenaran yang kedua bahwa dia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Dan yang ketiga adalah dia akan tinggal di tanah hangus, yaitu suatu keadaan di mana tanah tersebut tidak akan menghasilkan apapun, saudaraku. Karena apa? Tanah yang hangus artinya bahwa suatu keadaan yang sangat gersang, yaitu padang gurun, sehingga tidak memungkinkan adanya peradaban di tempat tersebut. Atau yang berikut adalah dia akan tinggal di padang asin yang tidak berpenduduk, saudara. Orang akan tinggal tentunya di suatu tempat yang mendukung kehidupan atau menyokong atau yang memungkinkan untuk dia hidup. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan tinggal dalam suatu keadaan yang tanpa pengharapan, tanpa pertolongan, sebab di sana tidak berpenduduk, dan juga adalah padang asin, yaitu suatu keadaan di mana tempat kita berada tidak akan menghasilkan apapun. Karena kalau kita melihat seperti Laut Mati, saudaraku, Laut Mati itu adalah suatu danau yang memiliki kadar asin yang begitu tinggi, sehingga di sana tidak ada biotanya, saudara. Tidak ada ikan-ikan, terumbu karang seperti di Bunaken, atau kalau di tempat saya di bagian timur, Indonesia Timur, itu memiliki pantai yang sangat bagus atau pemandangan bawah laut yang begitu indah, saudara. Tetapi di Laut Mati tidak ada kehidupan di sana, saudara. Dan inilah yang hendak digambarkan oleh Tuhan, bahwa ketika seseorang menaruh pengharapannya kepada diri sendiri, dia sedang berharap kepada kegagalan, kekecewaan, frustasi, kehancuran, ataupun kesepian dan kesendirian. Dan tidak hanya itu, saudaraku, terjebak dalam ketidakpuasan, khawatir, kecemasan yang pada akhirnya membuat seseorang putus asa. Bagian yang kedua yaitu orang yang diberkati. Kalau kita melihat dari ayat 5 sampai 6 adalah keadaan seseorang yang terkutuk karena tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kita akan berlanjut sekarang ke ayat 7
7-8. Ini adalah suatu keadaan yang bertolak belakang dan keadaan seseorang yang dikutuk Tuhan, di mana Alkitab berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Kalau kita mencermati di dalam kehidupan kita, siapa yang kita andalkan akan sangat mempengaruhi respon kita kepada orang tersebut. Kalau ada seseorang yang akan membantu kita karena kita berhadapan dengan suatu perkara yang tidak bisa kita tangani secara pribadi, tentu kita akan menghargai orang tersebut. Apapun arahannya, apapun anjurannya, akan kita ikuti dengan senang hati, saudara. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan bahwa diberkatilah seseorang yang mengandalkan Tuhan. Maksudnya adalah diberkatilah seseorang yang membangun kehidupannya menurut standar firman Tuhan, saudara. Sehingga kalau kita melihat orang yang diberkati itu Yusuf, saudara, ketika digoda oleh istri Potifar, dia menolaknya dengan suatu prinsip. Dia berkata bahwa bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar terhadap Allah. Di sini kita menemukan bahwa ada suatu prinsip yang sangat mendasar di dalam kehidupan Yusuf, yaitu dia menilai segala sesuatu ataupun dia mengukur responnya terhadap keadaan berdasarkan firman atau kehendak Tuhan, saudaraku. Bukan hanya sekedar dia tidak enak terhadap majikannya atau dia tidak enak terhadap orang-orang di sekelilingnya, tetapi dengan tegas dia berkata bahwa dia enggan menyakiti hati Tuhan. Dia enggan untuk tidak hidup berdasarkan apa yang menurut Tuhan benar, saudara. Jadi kita dapat melihat bahwa di akhir kehidupan Yusuf, dia mengalami suatu pencapaian yang sangat baik. Walaupun dalam perjalanan kehidupannya dia seolah-olah dan suatu keadaan yang nyaman di tempat keluarganya, kemudian dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, kemudian menjadi narapidana, saudaraku. Kita seperti menyaksikan suatu keadaan perjalanan kehidupan Yusuf sedang menuju kepada titik di mana tidak ada harapan. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata bahwa di dalam kehidupan Yusuf, Kejadian 39 ayat 2, 3, 5 dan 23, bahwa Allah menyertai Yusuf dan Allah membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Bahkan di dalam hal ini adalah keluarga Potifar. Saudaraku, ayat 7-8 adalah suatu keadaan yang baik, bahwa kita akan diberkati. Kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat kepada sumber mata air, sehingga walaupun mengalami panas terik, tidak akan menjadi kering, tetapi akan berbuah dan menghasilkan buah setiap saat, saudaraku. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf, ada suatu proses, saudaraku. Ada waktu yang harus dijalani, ada pembentukan yang harus diterima oleh seorang Yusuf. Dan sering kita gagal pada ketiga perkara ini, yaitu ada prosesnya Tuhan, ada pembentukannya Tuhan, dan ada waktunya Tuhan. Saudaraku, memang proses Tuhan mungkin akan terkesan lama, tetapi di sanalah berkat Tuhan. Memang pembentukan Tuhan akan terasa sakit, tetapi di sana sedang menuju kepada suatu keadaan yang lebih baik. Memang waktunya Tuhan seakan-akan tidak pasti, tetapi firman Tuhan menjamin kepada saudara dan saya, diberkatilah seseorang yang setiap hari membangun kehidupannya di atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya, firman telah selesai, tetapi biarlah hari ini di antara kedua pilihan kutuk dan berkat, kita memilih berkat.
yaitu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Hidup menurut standarnya Tuhan, bukan menurut kebenaran atau ukuran pribadi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, firman-Mu disampaikan supaya kami mengandalkan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami dengan hikmat pengertian, sehingga kami boleh melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Sehingga dengan rendah hati kami tidak bersikap seperti Adam dan Hawa yang tidak mempercayai akan kedaulatan dan cinta-Mu. Kami tidak menjadi seperti Saul yang tidak setia dan pada akhirnya kehilangan kesempatan dan kesempatannya daripada Tuhan. Tetapi kami menjadi seperti Daud yang mengandalkan Tuhan setiap saat, menjadi seperti Yusuf yang hidup menurut kehendak dan ukuran firman Tuhan setiap hari, sehingga pada akhirnya kami mengalami keadaan yang baik. Kuatkan kami Tuhan di dalam proses hidup kami. Kuatkan kami untuk menuju waktunya Tuhan. Kuatkan kami untuk menerima disiplin dan pembentukan Tuhan yang mungkin tidak enak untuk kedagingan kami. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu menjamin kehidupan kami, bahwa bersama dengan Tuhan ada berkat, bersama dengan Tuhan ada masa depan yang kilau gemilang, bersama dengan Tuhan ada kemuliaan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan cintai oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Bapak Ibu semuanya, ibadah kita telah selesai. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh dinasihati dan ditegur oleh Tuhan, dan berfirman bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan hadirat Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, hidup menurut kehendak dan ukuran kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan-Mu. Cinta kasih dari Allah Bapa di surga yang dicurahkan di dalam putranya yang tunggal, dan persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang berlangsung di dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua, menyertai saudara sekalian, sehingga kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan telah selesai. Yuk kita pilih mengandalkan Tuhan, sebab di sana ada berkat, sebab di sana ada jaminan keadaan yang baik, sebab di sana memungkinkan kita menjadi berkat untuk setiap orang di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.